Hello EduLabers, ketemu lagi dengan Kak Syarif. Gimana nih kabarnya? Udah siap buat belajar bareng hari ini? Nah, jangan kelewatan ya, karena UTBK semakin dekat nih teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi pengukuran. Nah, materi ini sering keluar banget juga nih teman-teman. Dan pernah keluar juga nih soal yang mirip persis banget dengan yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk itu teman-teman tetap fokus dan siapkan juga alat tulisnya. Oke, mari kita mulai untuk soal yang pertama, teks yang pertama lagi. Oke. Nah, seperti biasa untuk di penalaran matematika yang ada teksnya, mungkin kakak kasih kesempatan untuk teman-teman baca dulu soalnya dan baca teksnya ya. Nah, silahkan yang butuh waktu lebih panjang untuk baca soal dan teksnya, boleh pause dulu video ini untuk dibaca sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, kalau sudah dibacanya, kita coba bahas bersama-sama ya untuk teks pertama di soal nomor 1. Nah, di sini ditanyakan seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota D. Nah, yang ditanyakan adalah jalan terpendek yang dapat ditempuh. Oke, ini jadi soal asli ya yang pernah muncul di UTBK nih teman-teman. Jadi di sini diketahui ada gambar yang menunjukkan lokasi 5 kota, ada kota A, B, C, dan D, dan E gitu ya. Nah, tiap petak digambar mempunyai ukuran yang sama dan merupakan jalan raya. Jadi di sini petak ini kotak-kotaknya nih yang warna abu-abu adalah jalan raya. Kemudian diketahui dari kota D ke kota E, yang ini ya, berarti yang sisi ini. Nah, ini jaraknya adalah 80 km. Oke, terdapat jalan tol. Nah, jalan tolnya ini berbentuk seperempat lingkaran yang AD dan garis lurus menghubungkan AC dan AE. Oke, yang ditanyakan di nomor 1, seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota D ya. Nah, jalan yang terpendek yang ditanyain nih. Oke, jalan dari A ke D. Kalau kita lihat gambarnya, A ke D ini bisa menggunakan jalan yang seperempat lingkaran ataupun jalan biasa ya, yang kotak abu-abu ini nih, yang sisinya abu-abu. Oke, kita coba cek ya. Biasanya sih harusnya jalan tol ya, yang lebih pendek ya teman-teman. Tapi karena kita lagi belajar, kita cek keduanya aja ya. Oke, yang pertama mungkin kita cek untuk jalan biasa dulu ya. Nah, ini jalan biasa, mungkin di sini kakak pakai warna biru aja ya untuk meng-highlightnya. Ini kita bisa ke bawah ke sini ya. Nah, terus ke bawah lagi boleh. Terus ke kanan ada 2 kotak, jadi 2 kotak ke bawah, 2 kotak ke kanan. Atau kalau mau zigzag boleh juga gitu ya. Nanti akan sama ya teman-teman. Akan ada 4 sisi kotak. Oke, berarti nanti ini akan ada 4 sisi kotak. Oke, nah terus di teks tadi diketahui ya dari D ke E itu 80 km. Di sini ada 4 kotak ya. Nah, ini untuk 4 kotak. Berarti kita akan dapat satu sisi kotaknya itu 80 bagi 4. Berapa tuh? 20 km ya. Oke, berarti jarak dari A ke D menggunakan jalan biasa gitu ya. Ada yang jalan biasa itu 4 dikali 20 km. Atau kita dapatkan 80 km. Itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih. Kan selain pakai jalan biasa bisa juga ya pakai jalan tol dari A ke D nih yang sebentuknya seperempat lingkaran. Nah, dia bentuknya seperempat lingkaran. Nah, ingat ya teman-teman, lingkaran itu nanti dia punya jari-jari.
Oke, nah di sini jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya ada 2 kotak ya. Oke, lingkaran. Kita ingat lagi, nah, si rumusnya. Rumus dari lingkaran untuk mencari jarak itu pakai rumus keliling, gitu kan ya? Karena ini bentuknya di seperempat keliling lingkaran. 4 keliling lingkaran. Oke, ada yang ingat rumus keliling lingkaran apa? Ya, betul ya, 2πr, seperti itu. Kita lanjutin lagi, jadi ini dapat 1/4 dikali 2 dikali pi. Nah, jari-jarinya di sini ada 2 kotak. Berarti kalau 2 kotak, 2 dikali 20 km, dia 40 km. Sehingga nanti kita dapat nih, hasilnya ini boleh ngebagi 2 atau ngebagi 40 aja ya langsung nih. Berarti jadi 10. Oke, jadi 2 dikali pi dikali 10. Nanti kita dapat 20 pi kilometer. Nah, ini kita bandingin ya. Oke, ini masih ada pi nih, belum jadi angka eksak gitu ya. Berarti harus kita cari dulu supaya kita bisa membandingkannya. Pi-nya kita coba dekati aja dengan nilai 3,14 ya. Berarti 20 dikali 3,14 hasilnya akan 62,8 km. Oke, 80 km dan 62,8 km lebih dekat yang 62,8 ya. Berarti jawabannya yang 62,8 km atau di sini ditulisnya 20 pi untuk soal nomor 1. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang kedua. Kita langsung baca aja nih soalnya. Teksnya kan tadi sudah ya. Nah, di sini ceritanya Adit mengendarai mobil dari kota B menuju kota D. Oke, kita kasih penanda ya, dari kota B menuju kota D. Dengan terlebih dahulu melalui kota A. Oke, berarti perjalanan Adit perjalanan Aditnya, dia dari kota dari kota B ke kota D melalui A. Berarti dari B ke A ke D ya. Nah, mungkin ini rute perjalanannya. Jika laju rata-rata mobil Adit di jalan raya, oke, diketahui nih kalau di jalan raya laju. Nah, laju itu kecepatan ya, teman-teman. Mungkin di sini kakak pakai simbol kecepatan V ya. Kecepatannya adalah 40 km per jam di jalan raya, di jalan biasa ya. Kemudian ketika di tol, nah, kecepatannya adalah 20 pi. Maka waktu perjalanan paling cepat yang diperlukan Adit hingga sampai di kota D adalah titik-titik menit. Ya, ini nanti kita isi ya angkanya. Nah, tuliskan dalam bilangan cacah juga. Oke, kita coba teman-teman untuk jawab ya. Yang ditanyakan adalah waktu tercepat. Nah, kenapa di sini ditanyakan waktu tercepat? Karena bisa jadi ada beberapa opsi ya perjalanannya. Nah, contohnya ini dari A ke D itu bisa lewat jalan tol ataupun jalan biasa ya tadi ya, atau jalan raya. Sedangkan dari B ke A ini hanya satu opsi saja ya. Oke, kita bagi saja untuk penyelesaiannya. Ini jawabannya ya atau pembahasannya. Oke, kita bagi 2 segmen saja. Yang pertama perjalanan dari A ke D, B ke A, sorry. Kedua dari A ke D ya. Nah, ini perjalanan dari B ke A. Nah, ini hanya bisa pakai jalan raya saja. Oke, jalan rayanya di sini ada 2 sisi kotak ya. Nah, berarti jaraknya dia 2 kali 20. Ingat di soal yang sebelumnya tadi satu sisi kotaknya 20 ya. Berarti 2 kali 20 jaraknya adalah 40 km. Oke,
Nah, ingat lagi ya teman-teman, untuk hubungan kecepatan jarak dan waktu ya, di sini kakak coba tuliskan lagi. Jadi kecepatan itu, nah lihat aja dari satuannya, kilometer per jam. Kilometer itu jarak, jam itu waktu ya. Berarti nanti jarak per waktu. Kalau kita mau cari waktu, berarti nanti jarak dibagi kecepatan ya. Oke, kita cari waktu nih. Berarti perjalanan dari B ke A, kita cari waktunya ya. Berarti kita bagi jarak dengan waktu. Jaraknya adalah 40 km. Jarak dengan kecepatan. Oke, jaraknya adalah 40 km. Tadi kecepatannya di jalan raya 40 juga. Oke, berarti waktunya dia perlu 1 jam ya teman-teman untuk perjalanan Adit ini. Nah, kemudian untuk perjalanan dari A ke D ini bisa ada 2 opsi nih. Yang pertama lewat jalan tol, yang kedua lewat jalan raya nih. Oke, kita bagi 2 ya. Di sini kalau misalkan lewat jalan biasa, tadi kita sudah mencari ya jaraknya ya. Nah, yaitu 80 ya kilometer. Sedangkan melewati jalan tol tadi 20 pi ya di soal sebelumnya. Di sini kakak coba pisahkan. Ini untuk yang jalan biasa atau jalan raya. Oke, kita cari aja waktunya langsung ya. Nah, jalan raya itu 80 km. Berarti waktunya, rumusnya udah ada ya di atas ya. 80 dibagi 40. Oh, waktunya butuh 2 jam. Nah, sedangkan kalau opsi yang digunakannya itu adalah jalan tol, jalan tol tadi jaraknya adalah 20 km ya. Berarti waktu yang diperlukannya, jarak dibagi kecepatan. 20 pi, kecepatannya tadi di jalan tol 20 pi. Sehingga 1 jam nih waktunya. Oke, paling cepat ya pakai jalan tol berarti ya. Nah, jadi dari B ke A pakai jalan biasa 1 jam, ditambah dari A ke D-nya pakai jalan tol 1 jam juga. Jadi totalnya adalah 2 jam ya teman-teman ya. Jadi dari B ke A ditambah A ke D, ini waktunya totalnya 2 jam. Nah, tapi ingat ini satuannya menit ya teman-teman. Jadi harus hati-hati juga ya ketika menjawabnya. Berarti 2 jam itu adalah 120 menit. Karena 1 jamnya adalah 60 menit ya. Oke, jadi kita isi di sini 120 menit. Oke, mungkin itu untuk penalaran matematika hari ini ya teman-teman. Kita bahas 2 soal saja dulu seperti itu ya, karena ini soalnya agak panjang untuk penjelasannya sebenarnya, tapi kalau misalkan dikerjakan ini bisa lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, cukup sekian ya untuk hari ini. Kita belajar apa terkait pengukuran khususnya di materi kecepatan jarak dan waktu. Nah, ini teman-teman bisa latih lagi ya, silahkan cari soal-soal lain yang sejenis untuk latihan terus supaya nanti makin mantap untuk UTBK-nya. Kalau video pembelajaran hari ini bermanfaat, silahkan untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!